Sapa Indonesia Pagi kembali lagi dengan segmen Tanya Jawab COVID-19 yang akan menghadirkan anggota atau dokter anggota dari Ikatan Dokter Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona maupun COVID-19. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Sapa Indonesia Pagi dan juga Kompas TV di Instagram. Dan juga Anda bisa menelpon kami saat kami live seperti pagi hari ini melalui line telepon di nomor 021 5366 0500. Dan saat ini sudah hadir di studio anggota Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Dr. Yuli Suciati. Selamat pagi, Dr. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Tanya Jawab COVID-19 dan kita tentunya ingin menjawab banyak pertanyaan dari pemirsa pada pagi hari ini. Sebisa mungkin memang terkait dengan spesialisasi dari dokter. Yang pertama mungkin terkait dengan COVID-19 ini. Akan ada banyak pertanyaan dari pasien-pasien khususnya mungkin rehabilitasi medik gitu. Yang bertanya, dalam situasi seperti ini, saya kan sebenarnya harus tetap menjalani rehabilitasi. Betul. Tapi saya sering dengar dokter saya bilang kalau bisa hindari dulu lah rumah sakit. Lagi ramai orang memeriksakan diri karena corona. Apa dong yang harus saya lakukan? Tetap rehabilitasi seperti biasa atau bagaimana? Sebenarnya kalau misalkan saat ini memang kita encourage atau meminta pasien-pasien kita untuk, apalagi pasien-pasien rehab medik itu banyak yang usia lanjut ya. Jadi usia lanjut itu kan banyak faktor risiko, kerentanan, faktor imunitas. Jadi bisa mungkin sedikit kontaknya ke rumah sakit. Jadi kalau memang misalkan dia nyeri, misalnya nyeri pinggang, yang nyerinya masih bisa ditangani dengan obat penghilang nyeri, kemudian atau misalkan skala nyerinya tidak lebih dari 7 itu, atau masih bisa dilakukan peragangan atau latihan di rumah, atau masih hilang dengan seperti itu, seharusnya itu bisa di rumah saja dulu. Jadi sebenarnya aturan yang pasti bagi ini saat kita pertanyaannya untuk yang memang menjalani rehabilitasi medis gitu. Tapi bagi mereka yang mungkin memiliki simptom, apalagi kalau bukan simptom atau gejala yang sejalan dengan corona gitu, memang sebaiknya dihindari dulu. Itu sebenarnya. Hindari dulu ke rumah sakit gitu ya. Ya, karena kan kita tidak tahu sekarang saat ini kan orang tidak tahu mana yang ODP atau mana yang PDP, karena kan gejalanya kan sekarang banyak ya, apalagi Jakarta sudah epicentrum tadi dibilang seperti itu. Jadi untuk kaum yang rentan imunitas memang kami menyarankan kalau sebisa mungkin ya tidak keluar rumah. Bisa nggak dilakukan dari rumah rehabilitasi itu? Bisa, dengan lakukan latihan-latihan di rumah, misalkan latihan. Kalau dia misalnya nyeri pinggang akan lakukan latihan untuk pinggang gitu ya. Itu latihan di rumah. Ada gerakan-gerakan yang gampang diikuti. Kemudian untuk lutut juga ada latihannya seperti itu. Nah itu bisa dilakukan. Nah tidak perlu sampai orang-orang yang untuk usia lanjut juga ya. Maksudnya kita pun yang di rumah itu juga harus tetap melakukan physical activity yang ringan. Iya betul. Tapi apakah akan mempengaruhi kemajuan yang sudah didapatkan pada saat melakukan rehabilitasi medik normal? Sebenarnya kalau kita sangat memotivasi pasien untuk tetap melakukan latihan ya. Pada dasarnya kan latihan itu penting. Latihan itu bagian dari obat seperti itu. Jadi kalau kita meminta pasien melakukan latihan, itu anggap saja dia sedang menjalani obatnya jatuh, sedang menjalani terapinya seperti itu. Nah kalau kita di kedokteran fisik dan rehabilitasi, kami sudah memberikan edukasi berupa apa saja latihan yang bisa dilakukan di rumah, misalkan latihan batuk, latihan nafas, latihan peregangan, kemudian latihan senam pinggang, itu yang bisa dilakukan. Bahkan pada penderita stroke pun apa saja latihan fungsional yang harus dikerjakan supaya membuat kemampuan dia itu tidak menurun walaupun dia tidak datang ke rumah sakit. Iya. Gitu. Tapi butuh kedisiplinan yang tinggi dari pasien kalau begitu ya. Karena kalau biasanya datang ke rumah sakit ada grup dokternya, terapi, ada terapisnya, ada seperti terdorong. Ya ini saya memang datang untuk ini. Betul. Sementara di rumah mungkin kan suasananya berbeda gitu ya. Ya, makanya kita sangat meminta sama sesama anggota keluarga itu saling menyemangati, saling memotivasi untuk melakukan latihan bersama seperti itu. Karena kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh pemirsa kita. Kita pertama jawab yang sudah mengirim melalui akun media sosial Sapa Indonesia Pagi _Kompas TV di Instagram maupun Instagram Kompas TV. Ini ada pertanyaan dari Julfri Manurung. Kenapa penderita darah tinggi rentan terinfeksi COVID-19? Mungkin pertanyaannya adalah apakah benar penderita darah tinggi memang lebih rentan terinfeksi COVID-19? Sebenarnya kalau ini kan kembali lagi COVID itu kan dia virusnya kan menyerang manusia ya, tubuh manusia. Ya. Kita itu bisa sembuh sendiri dengan sistem imunitas yang baik. Self-limiting itu tadi ya. Tapi kalau untuk beberapa
orang yang dengan komorbid, penyakit pemberat seperti hipertensi, diabetes itu ya. Kemudian itu kan juga membuat orang dengan kanker, atau pada ibu hamil itu juga ada sistem imunitasnya menurun. Intinya sebenarnya itu menurunkan sistem imunitas. Jadi bukan lebih rentan terinfeksi ya? Bukan, tapi ada komorbid ya pemberatnya seperti itu. Hipertensi termasuk di antara komorbid gitu, itu tadi. Komorbidnya. Jadi pada orang tua, hipertensi, diabetes, penderita kanker, kemudian pada ibu-ibu hamil yang imunokompromis itu memang kita harus lebih hati-hati lagi karena apapun yang sebenarnya virusnya simptomnya mild pun pada orang biasa mild kita bisa survive dengan sistem imunitas yang kuat, tapi kalau dia yang sudah imunokompromis ya dia akan menjadi sangat berbahaya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh penderita darah tinggi di suasana seperti ini? Kalau menurut saya, menurut kami ya, kalau misalnya penderita darah tinggi, rutin lah pasti kan diberikan obat rutin. Ya. Jadi obat rutin, kemudian makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, kemudian tetap melakukan exercise atau latihan fisik seperti itu. Jadi itu membantu memaintain imunitasnya dia seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa juga yang sudah mengirim melalui media sosial kami. Ini dari Diah_DSS. Selamat pagi, Kak. Kakak saya mungkin ya, dia mau nanya gimana sih caranya apabila terpapar tapi tidak ada gejala maupun tanda-tanda, apa yang harus kita lakukan? Mengisolasi tapi merasa sehat. Kalau memang kita kan seperti ini ya, tadi kan dibilangnya virus itu tidak jalan dengan sendirinya. Yang membuat virus itu berjalan adalah manusianya. Karena manusianya yang keliling. Karena gitu manusianya yang keliling. Jadi pada saat kita tidak tahu siapa lagi yang sudah terpapar atau belum terpapar. Seperti ini kita lihat ya, mati kita tetap jaga jarak. Gitu kan. Karena kita nggak tahu apakah saya tidak ada simptom, sama-sama tidak ada simptom. Kemudian kita tidak tahu apakah kita carrier atau tidak. Karena kan carrier di usia yang muda-muda, anak atau 20-40 tahun juga bisa jadi carrier. Tapi itu intinya supaya kita tidak menularkan kepada orang lain, tetap melakukan social and physical distancing seperti meskipun itu. Merasa itu tadi tidak sehat gitu. Tetap harus dilakukan Harus dilakukan isolasi. Tapi apa yang harus saya lakukan? Maksudnya gini, mungkin dari dia ini mengatakan ia takut menjadi carrier. Betul. Ada tidak yang harus saya lakukan? Satu, saya tidak merasa sakit, tapi di sisi lain saya takut menjadi carrier. Selain mengisolasi diri, apakah ada yang harus saya lakukan, terutama untuk fisik saya? Untuk fisik, pertama, misalkan tetap melakukan perilaku hidup sehat bersih, perilaku hidup bersih sehat. Seperti itu, cuci tangan. Cuci tangan setiap kali bersentuhan dengan benda-benda di publik. Seperti itu. Cuci tangan yang seperti apa? Cuci tangan minimal 20 detik. Dengan sabun dan air yang mengalir, seperti itu. Kemudian jangan menyentuh wajah. Kemudian kalau kita habis dari masih agak susah tuh kadang-kadang karena nggak tahu kita nggak refleks itu kan. Terus kalau dari toilet harus cuci tangan, mau makan cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan. Jadi yang itu perilaku itu harus diulang sehingga jadi suatu kegiatan yang otomatis kita melakukan gitu. Misalkan tadi kayak Mas Timothy bilang agak susah nih, tapi sekarang kita mesti harus ada aware. Oh ini nggak boleh. Jadi kita harus. Jadi kayak kebiasaan. Jadi harus dibiasakan jadi kebiasaan baru seperti itu. Saya mungkin mau menambah ini pertanyaan dari dia karena ia bertanya sebagai orang yang tidak merasa ada simptom atau gejala tapi mengisolasi diri. Nah, langkah-langkah sehat yang diambil oleh banyak orang sekarang ini kan seperti berjemur di matahari. Mungkin boleh dikasih karena informasinya kan macam-macam. Ada yang bilang sebelum jam 10, ada yang bilang setelah jam 10, ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang setengah jam dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya kita boleh berjemur antara jam 10 ya, kita 15 sampai 30 menit. Kalau bisa berjemur seperti itu, berjemur sambil melakukan aktivitas fisik ringan. Dan jangan lupa hidrasi, tetap minum air putih, bukan minum yang gula manis-manis dingin-dingin. Kadang-kadang kita berjemur aja tapi lupa minumnya. Ya, berjemur, melakukan aktivitas. Misalkan jalan kecil depan rumah, sekitar 2 meter depan rumah, itu kan masih boleh ya gitu. Tapi tetap ada protokolnya, maksudnya tetap social distancing gitu. Nggak jalan bergerombol, nggak jalan gendeng-gendengan seperti itu. Tetap jaga jarak, kemudian tetap melakukan aktivitas. Kemudian kalau misalnya kita merasa tidak ada gejala, misalnya kalau kita terpaksa harus pergi gitu ya. Kalau dari luar kita harus tetap melakukan, jadi kalau mau dari luar tuh sepatu semua itu mesti taruh di luar, jangan masuk rumah. Kemudian langsung mandi, ganti baju mandi dan keramas. Mandi dan keramas ya. Dan ganti baju baru, ganti baju yang sudah disiapkan di dekat kamar mandi seperti itu. Jangan pegang apa-apa, mandi dulu. Oke, tetap aktivitas fisiknya seperti perenggangan gitu-gitu aja nggak dilakukan. Aktivitas fisik perenggangan mesti dilakukan. Kan kita kan misalnya kan bingung kadang orang, "Dok, kalau di rumah aja ngapain aja? Kita kan cuma nonton TV, makan, rebahan seperti itu kan."
Tapi ya kita harus lakukan aktivitas fisik juga gitu. Tetap jalan, kemudian naik turun tangga, boleh stretching, kemudian melakukan latihan-latihan yang ringan tetap dilakukan. Sambil tetap menjaga physical distancing. Ya, tetap melakukan tiap hari kah saya harus berjemur atau baiknya cukup tiap hari. Tanpa sebelum ada corona pun kita harusnya berjemur tiap hari. Seharusnya begitu ya. Iya. Jadi kalau udah dilakukan seperti yang sekarang ini dilanjutin aja begitu nanti. Iya, betul. Setelah corona ini juga ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa kita yang mengirim melalui media sosial juga ini. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya dari Mas Gi 13. Kalau sudah work from home 14 hari tanpa keluar rumah selama work from home tersebut, apakah dijamin tidak terpapar COVID-19? Ini kita anggap Mas Gi ini sama sekali tidak keluar rumah. Iya, tapi betul. mungkin interaksi masih ada seperti memesan makanan. Pesan makanan gitu, dari ya. Atau memesan barang gitu ya. Ya betul, tidak ada jaminan lagi sekarang dengan Jakarta jadi epicentrum tidak ada lagi jaminan lagi tidak terpapar. Oke. Gitu. Jadi kalau gitu mungkin ya pertanyaan ini saya mungkin kasarnya aja nih. Kalau gitu saya ngapain isolasi diri di rumah kalau toh nggak ada jaminan juga. Sekalian aja saya keluar sana. Tapi kan jadi spreader penyebar ke yang lain seperti itu. Mungkin bagi kita maksudnya gini kalau orang-orang yang rentan kaum rentan itu sudah di rumah atau kalau terpaksa masih di luar. Masalahnya kalau mereka kena yang kaum rentan, kasihan kaum rentannya. Karena lebih ini tadi lebih rentan itu lebih tadi. rentan gejalanya bisa aja gejalanya cuma sumir ya maksudnya dari panduan kan maksudnya banyak gejalanya misalkan demam di atas 38 derajat, batuk, kemudian ada jadi tenggorok, pilek seperti itu, sesak nafas. Kasihan kalau mereka harus kena. Kita tidak memiliki seperti Dr. Eka bilang tadi tidak memiliki cukup rumah sakit nanti penuh semuanya itu semuanya dan sulit. Gitu. Lebih bahaya pada saat tidak terhandle begitu ya. Betul. Jadi mungkin pemahaman work from home ini juga bukan satu poin bahwa kita menghindari diri kita dari corona, tapi kita menghindari untuk menyebarkan ke orang lain juga. Karena sebenarnya kita sendiri tidak pernah tahu kita ini carrier atau tidak. Betul. Kalau setiap orang begitu berarti ada jutaan orang, ratusan juta kalau di Indonesia. Betul. Itu sangat bisa menghambat gitu ya. Betul. Jadi jangan lupa juga bukan hanya agar kita tidak terkena, tapi bagaimana agar kita juga tidak menyebarkan corona ini. Itu bagian dari social responsibility ya. Ya, setuju. Itu yang harus kita lakukan. Kita akan mulai menjawab telepon dari Anda usai jeda berikut ini di 02153660500. Tetap ditanya jawab COVID-19. Tanya jawab COVID-19, kita tadi sudah menjawab sejumlah pertanyaan melalui media sosial. Sekarang kita akan terima telepon dari pemirsa. Ada Pak Yuda di Sleman. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi. Pagi Pak Yuda, silakan Pak pertanyaan untuk dokter. Selamat pagi dok. Pagi. Saya mau nanya spesifik tentang gejala COVID. Itu kan COVID termasuk influenza. Ya. Itu kalau gejalanya flu ingusan, meler gitu, itu apa? Jadi tanpa demam, tanpa batuk, tanpa sakit tenggorokan. Memang gejala awal sakit tenggorokan, tapi kalau setelah flu, setelah meler, ingusnya keluar itu tenggorokan nggak sakit lagi gitu. Jadi hanya ingus keluar terus gitu. Itu apakah termasuk gejala COVID-19? Karena ada berita dokter juga simpang siur gitu kalau ingusan katanya tidak termasuk gitu. Jadi saya minta itu yang spesifik flu meler ingusan itu ketegasannya apakah termasuk itu atau tidak? Termasuk gejala. Baik, terima kasih Pak Yuda di Sleman. Kita akan jawab nanti setelah menampung semua pertanyaan. Kita ke Bekasi, ada Pak Ahmad di Bekasi. Selamat pagi Pak Ahmad. Iya, selamat pagi Pak. Pagi, silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Iya, baik. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Ya, di sini saya mau tanya, apakah virus COVID itu juga dapat terjangkit oleh hewan ternak gitu atau peliharaan gitu ya. Gitu. Oke, itu saja Pak Ahmad. Memungkinkan juga kita dalam arti tidak bisa social distancing-nya kalau terhadap hewan seperti apa kan gitu. Oke, baik. Tapi menarik pertanyaannya memang karena biasanya kalau apalagi hewan peliharaan kan berada di rumah dan lain. Baik Pak Ahmad, terima kasih di Bekasi. Kita ke Pak Slamet di Bandung. Selamat pagi, Pak Slamet. Halo, selamat pagi Kompas TV. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Slamet pertanyaannya. Ya. Pertanyaan saya begini dok. Selamat pagi dulu Dokter Yuli. Pagi dok. Yang saya belum tahu persis. Ini kalau seandainya virus itu ada di udara bebas, berapa lama virus itu bisa bertahan?
Karena kalau kami tidak keluar rumah sama sekali juga tidak mungkin, Dok. Kita Ya. memasak habis garam, kita harus ke warung atau ke menghirup udara bebas yang kemungkinan sebelumnya ada orang yang terinfeksi lewat di situ gitu loh ya kan. Oke, Nah itu baik. yang perlu kami tahu, Dok. Itu aja. Jadi saya minta jawaban yang tegas supaya kami juga sudah melakukan instruksi pemerintah untuk diam di rumah. Isolasi Tapi diri ya, kalau Pak. 14 hari sama sekali tidak keluar rumah itu juga tidak mungkin bagi kami sekeluarga. Baik, terima kasih Pak Slamet di Bandung. Ini kita mencoba menjelaskan lebih jauh lagi ya, Dok. Yang pertama tadi meler tapi tidak batuk, tidak demam. Apakah ini pertanda COVID-19? Gejala utama COVID itu sampai saat ini adalah demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian nyeri tenggorokan. Kemudian ada riwayat kontak dengan PDP OPDP atau ODP, kemudian seperti itu. Jadi kalau misalkan pilek aja, ya itu bukan COVID, misalkan cuma flu aja biasa. Kami memang menyadari bahwa banyak teman-teman di masyarakat atau yang jadi panik atau jadi takut apakah ini COVID, semua jadi COVID gitu. Iya, pada sakit dasarnya. tenggorokan dikit Sakit langsung. tenggorokan jangan COVID Iya, seperti takutnya itu. betul. Jadi betul seperti itu. Jadi kalau hanya pilek aja, hidung berair ya belum tentu COVID, itu hanya flu seperti itu. Atau harus dipantau juga kah dalam berapa hari kalau memang Jadi pilek kalau ini berkembang lagi? misalkan pileknya itu misalkan dalam kita pilek kemudian ada beberapa hari kemudian ada gejalanya misalkan perburukan jadi demam tinggi kemudian Oke. jadi sesak seperti itu, harusnya cepat-cepat ke Fasiankes terdekat seperti itu ya. Oke. Jadi nanti Fasiankesnya yang akan melakukan trace down. Nah, ditanyakan apakah ada gejala-gejala COVID lebih detail lagi. Nah, kalau seperti itu nanti kami berharap bahwa masyarakat tuh jujur terhadap petugas kesehatan. Jujur. Apa yang ditanya tuh jujur. Misalnya apakah memiliki kontak ataukah bertemu dengan orang ataukah dari lokal transmisi dari daerah tertentu yang sudah diketahui seperti itu. Nah, itu dijawab jujur karena dengan jujur kita tahu apa yang mesti kita hadapi seperti itu. Jadi petugas kesehatannya juga kita juga bisa bersikap pakai APD seperti itu karena Oke. tidak mau menularkan ke yang lain-lain. Yang lain juga, karena petugas kesehatan akan Iya, ketemu pasien lainnya juga betul, begitu ya. seperti Oke. itu. Jadi kalau misalkan dalam sekian hari ternyata tetap hanya hidung meler saja, harusnya tidak ada Ya masalah harusnya gitu bisa ya. istirahat dengan makanan yang sehat, gizi seimbang, kemudian minum vitamin, kemudian ya tadi makanan perilaku hidup bersih sehat itu cukup seperti itu. Itu Kalau aja kita dijalankan. bukan kaum yang rentan ya, kaum dengan comorbid itu mudah-mudahan sih dengan self-limiting disease ya, imunitas kita cukup seperti Untuk itu. menyembuhkan diri ya. Oke, dengan hewan peliharaan apa yang harus saya lakukan begitu? Karena ada kekhawatiran entah menyebarkan atau justru tertular dari hewan peliharaan yang mungkin suka keliling-keliling. Kita tahu keluar rumah, kita yang nggak keluar rumah, hewan peliharaannya keluar rumah gitu. Ya kalau hewan peliharaan sampai saat ini karena ini baru ya COVID, masa studinya juga belum banyak ya, saya masih dipelajari seperti itu. Tapi ada baiknya kalau misalkan hewan peliharaan kita keluar rumah ya kita tetap melakukan mau megang ya cuci tangan, jangan lupa cuci tangan tadi itu seperti tiap kali kalau hewan peliharaan kita keluar rumah ya dia kan bersentuhan dengan banyak ya, kita nggak tahu seperti itu. Jadi kita harus cuci tangan. Kalau bisa sih ya memang hewannya ya tetap aja diisolasikan juga atau Kalian nggak social distancing dengan orang lain juga. Gitu. Tapi berarti hewan peliharaan kita pun karena sekali lagi masih dipelajari, dia juga harus dalam kondisi lebih bersih daripada biasanya begitu ya. Ya intinya sebenarnya kan virusnya saat ini kan yang jadi hostnya, jadi inangnya adalah manusia. Gitu. Masih dipelajari apakah ada host yang lain, seperti itu aja sih. Oke, baik, kita ke pertanyaan ketiga tadi dari Pak Slamet. Berapa lama virus ini bisa berada di udara sampai tidak berani keluar rumah karena takutnya ada orang dengan corona ini baru lewat. Ini belum tentu bersih loh orangnya, hanya lewat begitu. Ini mungkin bisa diluruskan nih, Dok. Sebenarnya gini ya, virusnya itu menyebar melalui droplet percikan. Percikan. Jadi kalau ada yang bersin seperti dia terbang kemudian nempel. Dia tidak terus-terusan di udara Melayang-layang gitu enggak? Tidak terus melayang terus, tapi dia akan menempel di permukaan apapun itu. Jadi kita kan tidak bisa melindungi juga. Maksudnya kita masih boleh lah keluar rumah sekitar rumah gitu. Kalau mau kan dibilangnya bahwa kita boleh kalau keperluannya urgent, kita boleh keluar rumah dengan tetap melakukan social distancing. Dan tetap kalau setiap kita kontak sama barang-barang publik harus cuci tangan. Jadi ini tidak melayang-layang di udara. Ya, gitu ya, sampai saat ini masih penyebarannya melalui percikan droplet. Jadi kalau kita bersihin HCU itu bisa 1 sampai 2 meter. Jadi makanya kita perlu harus 2 meter. jarak. Ya, yang penting itu adalah jaraknya itu. Bayangannya begini mungkin ya, kalaupun seseorang dengan corona itu bersin,
Ini kan sebenarnya ada droplet yang kecil-kecil lah Ya, melayang kecil-kecil begitu. terus. Tapi ini pun tidak melayang berjam-jam gitu Iya, enggak ya? Langsung dia akan turun nempel layaknya droplet Iya, lah. droplet kemudian menempel di surface mana yang dia turun. Satu lagi, jadi kalau kita bersin kita harus ada etika batuk dan bersin. Iya. Jangan lupa itu. Kalau bersin menggunakan Siku. atau misalkan kalau kita harus pakai masker atau pakai tisu, kemudian tutup bersinnya, kemudian cuci tangan, seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Tidak perlu takut sampai Iya. takut nggak bisa membeli bahan makanan Iya, betul. di rumah. Tetap bisa keluar tapi Iya. pola hidup bersih sehatnya itu Ya, tadi ya. pola hidup bersih sehatnya itu tetap harus dipraktikkan dan itu menjadi suatu perilaku yang baru untuk kita harus Oke. dilakukan. Oke, tadi juga sudah diingatkan dokter juga pada saat kembali dari luar, katakanlah harus membeli beras ataupun atau apa. makanan. Begitu sampai ke rumah, sepatu lepas di luar rumah, gitu ya. Kemudian Baju langsung ganti semua. ganti baju semua, kemudian mandi. Gitu. Mandi ganti baju Ujung ke baru. ujung gitu ya, Dari ujung ke juga. ujung mandi bersih. Itu harusnya aman ya. Aman mudah-mudahan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yuli, terima kasih atas waktunya di Tanya Jawab COVID-19 pagi hari ini. Dan tentunya kita akan hadirkan lagi Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia Pagi edisi besok. Kalau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa tanyakan melalui media sosial kami di Instagram, di Sapa Indonesia _Kompas TV dan juga Sapa Indonesia Pagi _Kompas TV dan juga di @Kompas TV. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ataupun melalui telepon saat kami live seperti saat ini. Kita akan kembali lagi dengan informasi masih seputar COVID-19. Berbagai belahan dunia ini terus bekerja untuk